Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Langsung saja kami selaku pembina dan pembimbing kelas akhir bagian DHI akan membuka sidang munaqashah pada malam hari ini, dan akan dibuka dengan 3 ketukan. Sidang munaqashah Pondok Pesantren Misbahul Munir resmi dibuka. Demikian pembukaan sidang munaqashah pada malam hari ini dari kami selaku pembuka. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan, kini tibalah saatnya pelaksanaan prosesi munaqashah sesuai dengan makalah masing-masing dengan nama-nama peserta munaqashah sebagai berikut. Peserta munaqashah yang pertama yaitu Izzati Nuril Fajriyah, tempat tanggal lahir Sumeneb, 12 Maret tahun 2011, putri dari Bapak Muhammad Asim dan Ibu Harisah. Kepada Ananda Siti Nuril Fajriyah, Izzati Nuril Fajriyah, dipersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya, dan kami mempersilahkan menghadap Bapak dosen penguji, Bapak Abdus Salam SPDI, dan kepada Bapak Ilyas SHI. Peserta munaqashah yang kedua yaitu Robiatul Musyarrafah, tempat tanggal lahir 11 Agustus tahun 2011, putri Yang Mulia Kiai Arsamuddin dan Nyai Rahmana. Kami mempersilakan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya, dan kami mempersilakan menghadap dosen penguji Bapak Agus Nandar, dan kepada Izzati Nuril Fajriyah kami mempersilahkan menghadap dosen penguji Bapak Abdus Salam SPDI. Peserta munaqashah yang ketiga Bara'atus Syarifah, tempat tanggal lahir Sumeneb, 5 April tahun 2008, putri dari
dari pasangan Bapak Abidi Ma'at dan Ibu Siti Sulala, dan dipersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya, dan kami mempersilahkan menghadap dosen penguji Bapak Ilyas SHI. Peserta munakosah yang keempat, Saudari Siti Tamama, tempat tanggal lahir Sumeneb, 19 Maret tahun 2004, putri dari Bapak Abidi Karim dan Ibu Sadia. Kepada Saudari Siti Tamama, kami mempersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya, dan kami mempersilahkan menghadap dosen penguji yang mulia Bapak Abu Yasin SH. Bismillahirrahmanirrahim. Kami awali dari Ananda Putri Izzati Nurul Fajri. Ya, coba dibaca judul makalahnya dulu. Linknya dibaca dulu. Pengaruh pernikahan dini terhadap remaja. Pengaruh Pernikahan dini terhadap remaja. terhadap remaja. Linknya agak lebih dekat ya, biar kedengeran. Ini penting. Tema ini pengaruh pernikahan dini terhadap remaja. Ini merupakan bagian daripada judul makalah yang insya Allah membawa dampak yang luar biasa nanti, sehingga anak-anak yang masih remaja tidak melangsungkan yang namanya pernikahan dini. Saudari Izzati Nurul Fajri ya, di sini Anda menyusun makalah yang berjudul barusan dampak pernikahan dini ya. Tujuannya apa? Tujuan Anda menulis atau mengarang judul makalah ini. Ya, apa alasan Anda? Karena banyak anak-anak yang sudah terpotong sekolahnya Ya, karena hanya ingin menikah dini. menikah dini. Berarti terlepas dari tujuan utama pernikahan itu, ketika pernikahan dini itu berlangsung, berarti secara biologis membutuhkan suatu atau melepaskan hasrat gitu ya. Tidak semata-merta untuk mengikuti jejak Rasulullah, begitu ya. Baik.
Mungkin ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Baik, di sini di halaman ketiga ini ada faktor atau penyebab terjadinya pernikahan dini. Ialah pendidikan Ya. dan melakukan hubungan biologis. Penyebabnya adalah karena dipicu oleh pendidikan. Ya, baik. Saudari Izzati Nuril Fajriyah, coba apa saja rumusan masalah daripada makalah yang Anda karang ini? Apa saja yang diusung oleh Samdia? 1. Apa yang dikatakan pernikahan dini? 2. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini? 3. Apa dampak yang dialami mereka yang melangsungkan pernikahan pada usia muda? Ya, cukup. Ananda Izzati Nuril Fajriyah sangat bagus sekali dan mampu mempertanggungjawabkan daripada hasil makalah yang sudah dikarang oleh Nanda Izzati Nuril Fajriyah. Selanjutnya kami pasrahkan kepada Yang Mulia Al-Ustaz Agus Nandar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saudari Rubi'atul Musyarrafah, makalah saudari sudah ada di tangan saya. Sudah siapkah saudari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Insyaallah siap. Baik. Apa judul makalah saudari? Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh kedisiplinan dalam proses pendidikan. Pengaruh kedisiplinan dalam proses pendidikan. Kedisiplinan tentunya sangat penting dalam proses pendidikan. Kalau tidak ada kedisiplinan, maka proses pendidikan ini amburadul. Betul? Baik. Makalah saudari tentunya ini berangkat dari masalah-masalah yang terjadi di lapangan atau konteks. Kira-kira, silahkan dijawab, rumusan masalah yang saudari ajukan apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. 1. Apa yang disebut kedisiplinan? 2. Apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan? 3. Bagaimana pelaksanaan kedisiplinan dalam lingkungan sekolah? Bagus. Tidak ditentukan sekolah mana ya? Di sini. Oke, tidak apa-apa. Di bab 2, di makalah saudari, di bab 2 pembahasan, saudari mencantumkan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Coba saudari sebutkan apa saja faktor yang mempengaruhi kedisiplinan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Diri sendiri, keluarga, pergaulan di lingkungan. Bagus. Seperti yang saya katakan tadi, manfaat kedisiplinan sangat penting.
bagi siswa tentunya. Apa manfaat kedisiplinan bagi siswa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat kedisiplinan adalah membuat siswa menjadi lebih tertib dan teratur dalam menjalankan kehidupannya, serta siswa juga dapat mengetahui bahwa kedisiplinan itu amat sangat penting bagi masa depannya kelak. Baik, terima kasih sudah menjawab. Kurang satu pertanyaan dari saya. Coba sebutkan dua contoh saja kedisiplinan di dalam lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Datang ke sekolah tepat waktu, rajin belajar. Oke, bagus. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji. Semoga menjadi saudari, semoga menjadi anak yang sukses, disiplin dan sukses. Terima kasih. Saya aturkan kepada penguji selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah diajukan untuk memenuhi tugas program kelas akhir atau NIHI ini oleh Tamamah. Silahkan dibaca terlebih dahulu judul makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Peran lingkungan keluarga terhadap perilaku anak. Peran lingkungan keluarga terhadap perilaku anak. Judul makalah Tamamah. Coba bahasa Madura Akin. Apa yang disebut peran lingkungan keluarga terhadap perilaku anak? Jelaskan. Yang dimaksud peran lingkungan keluarga terhadap kondisi anak ini dijelaskan apa maksudnya? Bahasa Indonesia bisa. Sepenting para audien juga paham terhadap judul makalah nampian kan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga adalah merupakan payung kehidupan bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi seorang anak. Keluarga yang baik dapat mentransfer perilaku, nilai dan informasi yang baik kepada anak-anaknya dan seluruh anggota dalam lingkungan keluarganya. Jadi lingkungan keluarga akan memberikan dampak positif kepada anak, jadi kan? Iya. Jadi yang dimaksud Tamamah, jika di keluarga itu kemudian tidak baik, maka anaknya akan tidak baik. Pertanyaannya, jika di lingkungan keluarga ketika misalkan tidak baik, maka apakah akan berdampak kepada anak itu sendiri ikut tidak baik? Jika orang tuanya membimbing anak tersebut dengan baik, maka anaknya akan ikut baik. Syarat seorang orang tua itu bisa membimbing anaknya dengan baik, syaratnya adalah membimbingnya dengan baik. iya, syarat untuk orang tua bisa membimbing anaknya dengan baik, syaratnya adalah tadi dijelaskan oleh Tamamah, anak itu akan ikut kepada didikan orang sepo, orang tua. Jadi ketika didikan orang tua kemudian tidak baik, maka anak juga
baik. Kemudian jika ingin anaknya baik, maka orang tua harus memberikan didikan yang baik. Tentunya lewat pendidikan juga. Jadi tamamah nanti karena setelah ini sudah akan lulus dari Misbahul Munir, jadi untuk nanti bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, maka pendidikan tamamah juga harus baik. Jadi tidak akan berhenti di madrasah aliyah, akan lanjut kemana? Insyaallah Kuliah, ta'alaqiyah. Punten. Jadi anak itu menurut makalahnya tamamah makalahnya di sini, anak itu tergantung didikan orang tua. Jadi orang tua bisa mendidik anak dengan baik ketika orang tuanya juga memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi setelah ini tamamah akan kuliah, bukan ke KUA. Coba yang terakhir pertanyaan gula, dari makalah ini yang bisa diambil hikmah, yang bisa dijelaskan oleh tamamah kepada halayak umum, khususnya bagi santri Misbahul Munir dan dewan guru, kemudian juga wali santri, kira-kira pesan dari makalah ini apa yang bisa disampaikan oleh tamamah? Pesan dari makalah tamamah ini kan apa? Di rangkuman berada itu. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jika semua keluarga atau orang tua memfokuskan perannya kepada perkembangan anak, dapat memberikan dampak atau keyakinan yang kuat dan besar terhadap perkembangan perilaku, sikap dan pribadi anaknya tersebut dengan baik dan benar. Kesungguhan orang tua dalam memberikan peran sebagai wujud tanggung jawab keluarga atas perkembangan anak, maka menjadikan anaknya dengan mudah menjadi orang yang sukses. Masa depan anak harusnya sudah diterapkan oleh orang tua melalui kesiapan anak dalam memikul bagian peran tanggung jawab kepada anak dalam perbaikan karakter anak. Informasi yang sinergitas antara orang tua dan anak sangat menunjang proses pembelajaran anak ke arah yang lebih dewasa. Kesadaran orang tua dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi investasi dunia akhirat bagi orang tua untuk berbagai aspek religiusitas kepada anak-anaknya, agar dapat terus membina karakter moral, akhlak, rohani kepada anak untuk mengantisipasi anak dalam mengantarkannya ke arah kedewasaan. Untuk tamamah, pertanyaan yang terakhir, apakah tamamah ingin sukses? Iya. Apakah tamamah ingin sukses? Iya. Kiburu, tamamah sudah bilang kalau ingin melanjutkan setelah Misbahul Munir akan kuliah. Sudah pamit ke orang tuanya? Sudah pamit? Karing sepona? Oleh Eti? Dapat restu dari orang tua kangkui melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih. Inilah tamamah beserta munakosah pada malam hari ini yang merupakan kelas akhir Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Misbahul Munir. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Ilyas, Sarjana Hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Barra'atus Syarifah. Kenapa judulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh perekonomian terhadap pendidikan. Pengaruh perekonomian terhadap pendidikan. Napah pendidikan ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Artinya mandiri, begitu. Oke. Ya. Tujuan pendidikan, bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak. Jadi orang dewasa saya beri pendidikan. Empian ngalak keemaan nih kan. Saya ngalak pengertian pendidikan. Dari Ki Hajar Dewantara. Pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Siapa lagi? Joh Dewe dan Sebut. Ibnu Muqaffah. Iya. Pengaruh perekonomian. Sejelas mun ekonomi saja melarat, pendidikan jadi melarat. Tapi kantor coran gratis coran. Majer biar kantor ini. Engki. Nah, mana si majer? Sambungan sarang pembelajaran. Sumbangan apa si majer wi? Ki intihan sarang buku. Buku. Oke. Buku sampai 1 juta. Punten beni mahal ini. Mun imtihan cek gak boleh biaya pendidikan nikah mbian agar jadi bi tadi tanggen ring tuan tadi keset benih tanggen pendidikan jadi sanapa sumbangan imtihan Lebih 1 juta. lebih 1 juta. ini kata rawon muntai sombong nih kan tak ada heran jangan biang mahal labatan pendidikan kantor punten kinikah mbian semajar buku setahun penting tak majar boleh mujar sekalian ini kau nyak mahal tak mahal model tak reng mun selarang nikah saya beli negeri bakar rasa larang ingat di barin kudu larang pentol kudu larang mun bayar pendidikan cek reng nak kanan iba wuningan asolat ya ceri masa apa kau jamahan itulah ya pengaruh perekonomian terhadap pendidikan oleh Baratus Syarifah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keempat dosen penguji yang telah menguji keempat peserta munafasah pada malam hari ini, dan kepada keempat peserta munafasah kami mempersilahkan meninggalkan panggung kehormatan.